Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin marble cake ya teman-teman. Cuman pakai 5 butir telur, rasanya enak, teksturnya lembut, dan ini cara bikinnya juga mudah ya. Bagi yang mau tahu resep dan cara bikinnya, yuk simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan wadah bersih dan kering. Nah, ini aku menggunakan metode all-in-one ya teman-teman. Masukkan 5 butir telur ukuran sedang atau 4 butir telur ukuran besar atau 7 butir telur ukuran kecil ya teman-teman. Tambahkan juga 180 gram gula pasir. Bagi teman-teman yang suka manis, untuk takaran gula pasirnya boleh ditambah ya. Lalu tambahkan 1 sendok makan SP. Kalau nggak ada SP bisa pakai TBM atau Ovalet ya teman-teman. Nah, untuk 1 sendok makan SP setara dengan 20 gram ya. Ini aku juga tambahkan 220 gram tepung terigu. Aku pakai protein sedang ya teman-teman. Tambahkan juga 50 gram susu cair full cream. Selanjutnya ini akan kita mixer. Ini untuk pertama kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai adonannya tercampur rata. Jika adonan sudah tercampur rata, selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan tinggi. Kalau di mixer aku ini pakai kecepatan 5 ya teman-teman, selama 10 menit sampai adonannya ngembang, putih, kental, dan berjejak ya. Kalau menggunakan metode all-in-one, ini adonannya atau bahannya kita masukkan semuanya ya teman-teman, kecuali margarin atau butter yang telah dilelehkan dan vanili cair ya. Setelah 10 menit ini adonannya sudah ngembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya matikan mixernya. Nah, kalau mixer diangkat adonannya menimbulkan jejak ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 150 gram margarin atau butter yang telah dilelehkan ya teman-teman. Kalau nggak ada butter atau margarin bisa juga diganti dengan minyak goreng ya. Lalu ini aku tambahkan juga vanila cair sebanyak 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian ini aku mixer kembali dengan kecepatan paling rendah ya teman-teman. Kalau di mixer aku menggunakan kecepatan 1 selama 1 menit saja ya teman-teman. Nah, ini tuh adonannya gak boleh terlalu lama di mixer, nanti adonannya bisa overmix. Nah, ini tuh bisa juga diaduk menggunakan spatula ya teman-teman, dengan teknik aduk balik sampai adonannya tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bagian dasar wadah ya. Jika sudah 1 menit, ini matikan mixernya ya teman-teman. Karena aku tadi menggunakan mixer, jadi ini aku lanjut menggunakan spatula. Nah, ini wajib banget diaduk lagi menggunakan spatula ya teman-teman. Jika adonan tidak tercampur rata atau ada margarin yang mengendap di bagian dasar wadah, itu nanti bolunya bisa bantet ya teman-teman. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata. Untuk konsistensi adonannya itu nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental ya teman-teman. Lalu ini adonannya aku sisihkan dulu ya teman-teman. Aku ambil 4 sendok makan adonan. Untuk wadahnya ini aku beda-beda ya teman-teman. Jadi untuk satu wadah itu 1 sendok makan adonan. Nah, untuk adonan 4 mangkok kecil ini aku tambahkan pewarna ya teman-teman. Untuk pewarnanya aku pakai ungu, orange, hijau, dan merah ya. Untuk pewarnanya ini bebas sesuai selera atau bisa juga diganti dengan pasta ya teman-teman. Siapkan loyang, oles dengan margarin bagian bawahnya saja ya teman-teman. Lalu aku alasi dengan baking paper. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 24 x 24 cm. Selanjutnya kita tuang adonan. Buat teman-teman ini aku saranin pakai loyang ukuran 26 saja ya teman-teman. Soalnya
ini aku pakai ukuran 24 itu bolunya terlalu tinggi, jadi waktu aku masukkan ke dalam mika itu nggak bisa ditutup ya. Untuk adonannya ini aku ratakan dulu menggunakan spatula. Lalu ini aku ratakan lagi menggunakan tusuk gigi ya teman-teman, supaya tidak ada gelombang udara di dalam adonan. Lalu bagian atasnya ini aku beri adonan yang sudah diberi pewarna ya teman-teman. Nah ini tuh adonannya adonan motif gitu ya. Setelah selesai diberi adonan motif, selanjutnya ini akan aku bentuk motifnya ya teman-teman. Cukup diratakan menggunakan tusuk gigi lagi. Setelah selesai motifnya dibentuk, selanjutnya ini adonannya siap untuk kita panggang ya teman-teman. Untuk ovennya sebelumnya sudah aku panaskan selama 10 menit. Nah ini aku menggunakan rak tengah ya teman-teman, atau rak kedua. Nah ini masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Ini kita oven di suhu 150 derajat api bawah saja selama 50 menit ya teman-teman, atau sampai bolunya matang. Bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Oke, ini marble cake-nya sudah matang ya teman-teman. Nah tadi ini aku oven jadinya itu 60 menit, yang 10 menit menggunakan api atas bawah ya teman-teman, dan sedangkan yang 50 menit menggunakan api bawah saja. Dan selagi masih panas, ini bolunya langsung aku keluarkan dari loyangnya ya. Dan untuk marble cake-nya ini tuh ngembang bagus banget ya teman-teman. Untuk baking papernya jangan lupa kita buang. Selanjutnya ini bolunya kita biarkan dingin suhu ruang dulu ya teman-teman. Setelah marble cake-nya dingin, selanjutnya ini akan aku potong ya teman-teman. Untuk besar kecilnya potongan ini aku sesuaikan dengan mika yang aku pakai ya teman-teman. Untuk mikanya ini aku pakai ukuran 7,5 cm kali 11 cm ya. Buat teman-teman yang mau beli mika kayak aku ini, bisa beli di Shopee ya teman-teman. Untuk linknya bisa klik link di bawah nomor 40. Untuk satu loyang ini bisa jadi 6 potong ya teman-teman. Marble cake-nya setelah dipotong, ini langsung aku masukkan ke dalam mika ya teman-teman. Oke, seperti ini ya tampilan marble cake-nya ya teman-teman. Nah, untuk satu loyang bisa dipotong jadi 6 bagian. Nah, ini tuh jadi 7 mika ya teman-teman. Karena tadi di bagian pinggirannya ada sisa potongan kue. Kalau dijual ini per mikanya biasa aku jual 7.500 sampai 12.000 rupiah ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan margarin ini tuh modalnya kurang lebih 20.000 rupiah ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan butter ini tuh modalnya kurang lebih 30 sampai 40.000 rupiah. Untuk harga jual per mikanya bisa mulai harga 10.000 sampai 15.000 ya teman-teman. Nah ini tuh bolunya ngembang sempurna ya teman-teman, sampai mikanya nggak bisa ditutup karena tinggi mika dan tinggi bolunya itu lebih tinggi bolunya. Dan ini tadi aku udah icip ya teman-teman, ini manisnya pas, teksturnya lembut, dan ini recommended banget buat teman-teman coba bikin di rumah. Untuk dijual juga bisa ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, semoga teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.